Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia, NIM 19022130, jurusan PGPAL. Baiklah, pada materi saat ini saya akan menjelaskan tentang proses supervisi pendidikan dan teknik supervisi pendidikan. Materi pertama yaitu tentang proses supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan, secara umum proses pelaksanaan supervisi ini dilaksanakan melalui tiga tahap. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu kepada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi ini adalah yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua yaitu mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga yaitu mengklasifikasi data sesuai dengan bidang-bidang permasalahannya. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kelima yaitu menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidikan. Yang kedua yaitu proses pendidikannya, supervisi pendidikan ini yaitu pelaksanaan. Maksud pelaksanaan di sini itu kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Jadi kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan supervisi kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga yaitu prosesnya yaitu evaluasi. Maksudnya evaluasi di sini yaitu kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Jadi evaluasi dilaksanakannya secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ini ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Jadi hasil dari evaluasi supervisi ini akan berikutnya. Jadi itu evaluasi ini itu berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan, dan tujuan supervisi ini diresmikan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Jadi setiap sekolah itu mempunyai proses-proses supervisi yang sendirinya. Yaitu tentang prosedur pelaksanaan supervisi ini menempuh 3 tahapan, yaitu yang pertama yaitu pertemuan pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan. Selanjutnya itu proses supervisi pendidikan ini. Yang keempat itu tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi ini akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Jadi ada beberapa kegiatan yang terdapat dalam proses tindak lanjut ini. Yang pertama yaitu pembinaan. Namun kegiatan pembinaan ini dapat juga berupa pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Dari pembinaan langsung ini itu dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu diperbaiki dengan segera dari hasil analisis supervisi. Jadi ada juga pendapat ahli, yaitu pembinaan ini dengan pendekatan langsung berarti supervisi memberikan arahan langsung. Dengan demikian pengaruh supervisor lebih dominan. Jadi kegiatan pembinaan langsung ini yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini kepala sekolah memberi balikan untuk membantu mengembangkan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, ketakutan, tidak menunjukkan otoritas, namun memberikan kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya masing-masing.
Jadi dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang secara harmonis. Namun pada kegiatan ini kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah-langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategis dan pembinaan, menilai dan merevisi. Selanjutnya itu pembinaan tidak langsung. Maksud dari pembinaan ini yaitu dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu diperbaiki dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis. Jadi ada juga pendapat seseorang yaitu jadi bahwa pembinaan tidak langsung ini yaitu perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung, yaitu mendengarkan, memberikan penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Namun ada juga beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah sebagai berikut, yaitu menggunakan buku pedoman atau penunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua yaitu menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga yaitu menggunakan praktik pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknis profesional. Yang keempat yaitu mengembangkan teknik-teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Yang kelima, menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Yang keenam, merespon kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedelapan, menggunakan peserta didik secara lebih efektif. Yang kesembilan, mengawasi peserta didik dengan akurat dan teliti. Jadi kepala sekolah yaitu menentukan kelompok guru dengan permasalahan yang seperti apa dan pada komponen yang mana dapat diberikan tidak lanjut dengan pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Jadi pada setiap kegiatan tindak lanjutnya yang dipilih kepala sekolah harus merumuskan latar belakangnya, tujuan pemilihan kegiatan serta target yang harus dicapai. Hal-hal tersebut ada pula yang ada tercantum beberapa program tindak lanjut. Yang pertama yaitu program tindak lanjut hasil supervisi akademik. Agar pelaksanaan tindak lanjut supervisi akademik ini dapat berlangsung secara efektif, perlu membuat program rencana tindak lanjut. Modul ini diharapkan membekali peserta menyusun program tindak lanjut hasil supervisi akademik. Jadi penyusunan program tindak lanjut ini diawali dengan melakukan analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil analisis supervisi akademik. Jadi analisis kebutuhan merupakan upaya menentukan perbedaan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipersyaratkan dan yang secara nyata dimiliki. Jadi ada beberapa juga analisis kebutuhan ini dapat dilakukan dalam tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan terkait masalah-masalah pembelajaran dan perbedaan. Namun apa saja yang ada antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang nyata dimiliki guru dan yang seharusnya dimiliki guru. Perbedaan tersebut inilah yang kemudian dikelompokkan, diidentifikasi, dan diklasifikasikan untuk menentukan jenis kegiatan tindak lanjut. Yang kedua analisisnya yaitu mencetak prosedur untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mencatat keterampilan dan maupun kebutuhan khusus pembinaan pembelajaran guru. Yang keempat, menetapkan jenis pembinaan keterampilan pembelajaran guru. Yang kelima, menetapkan tujuan pemilihan jenis keterampilan. Yang keenam, mengidentifikasi dukungan lingkungan dan hambatan-hambatannya. Yang ketujuh, mengidentifikasi tujuan-tujuan manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tindak lanjut seperti keuangan, sumber, dan lain sebagainya. Jadi itulah analisis kebutuhan yang
yang ada beberapa tahap yang perlu dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi materi selanjutnya yaitu mengenai teknik supervisi pendidikan. Jadi ada beberapa teknik supervisi pendidikan. Yang pertama teknik individual, seperti yang teknik kunjungan kelas. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan ini dibagi atas dua, tekniknya individual dan teknik kelompok. Jadi teknik individual supervisi ini juga terbagi beberapa macam. Yang pertama teknik kunjungan kelas. Maksud di sini teknik kunjungan kelas ini yaitu suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik kegiatan yang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar ataupun yang sedang tidak ada guru, atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. Yang kedua itu teknik observasi kelas. Selanjutnya itu teknik observasi kelas ini itu suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisif, tidak baik pengawas atau kepala sekolah ke sebuah sekolah dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Yang ketiga itu percakapan pribadi. Jadi maksudnya percakapan pribadi di sini yaitu dialog yang dilakukan guru oleh supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan dan kekurangan-kekurangan oleh guru yang mengajar. Yang keempat itu percakapan kelompok. Jadi maksud di sini percakapan kelompok di sini itu guru yang kurang percaya diri akan lebih baik jika dimintai pendapat, ia membutuhkan pendamping mungkin karena kurang berani dalam menyampaikan pendapat tetapi ada juga orang lain dia menjadi percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya sebagai alasan utama bahwa pewawancara tidak terlalu ingat siapa yang berpendapat sebagai apa yang dia katakan. Yang kelima, invertisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Teknik invertisitasi ini adalah saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru lain yang sedang mengajar. Yang keenam, penyeleksi berbagai sumber materi. Yang keenam yaitu penyeleksi ini berbagai sumber materi untuk belajar. Jadi maksudnya di sini teknik pelaksanaan seperti ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru. Dan seperti ini pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil efektif. Yang ketujuh yaitu menilai diri sendiri. Jadi maksudnya di sini menilai diri sendiri yaitu guru dan supervisor melihat kekurangannya masing-masing, yang mana ini dapat memberikan nilai tambahan pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan mengajar yang baik. Selanjutnya yaitu supervisif yang memakai para siswa. Jadi apa sih maksud supervisif yang memakai para siswa di sini? Jadi yaitu teknik ini adalah dengan menanyakan kepada siswa tentang belajar mengajar dan materi yang telah diajar. Jadi materi selanjutnya tentang teknik supervisi pendidikan ini yaitu teknik kelompok. Jadi teknik kelompok supervisi ini ada beberapa, yaitu penemuan orientasi bagi guru baru. Jadi pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru, yang bertujuan menghantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua yaitu rapat guru. Jadi maksudnya di sini yaitu teknik supervisi ini kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru. Maksudnya di sini yaitu studi kelompok antara guru ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Jadi setiap guru itu memiliki keahliannya masing-masing. Yang keempat yaitu diskusi. Jadi maksudnya diskusi di sini yaitu pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Yang kelima yaitu workshop. Maksudnya di sini yaitu suatu kegiatan belajar mengajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah untuk melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Yang keenam, tukar menukar pengalaman. Jadi maksud di sini tukar menukar pengalaman ini yaitu
strength of expression atau teknik perjumpaan, di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang saling diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan, dan saling belajar satu dengan yang lain. Selanjutnya itu teknik diskusi panel. Maksud di sini teknik diskusi panel ini yaitu merupakan suatu kegiatan kelompok dalam situasi tahap muka bertukar informasi atau untuk memutuskan suatu keputusan tentang masalah tertentu. Selanjutnya itu teknik seminar. Apa sih yang dimaksud teknik seminar ini? Yaitu suatu rangkaian kejadian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Selanjutnya itu teknik demonstrasi mengajar. Maksud di sini yaitu usaha peningkatan belajar mengajar dengan cara mendemonstrasikan cara mengajar di hadapan guru dalam mengenakan berbagai aspek dalam mengajar di kelas oleh supervisi. Selanjutnya itu teknik bulletin supervisi. Maksudnya di sini yang bersifat cetak, di mana di sana didapati peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Diharapkan ini dapat membantu guru untuk menjadi lebih baik. Baiklah, itulah sedikit materi mengenai proses supervisi pendidikan dan teknik supervisi pendidikan. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.